Indonesia's President Prabowo Subianto visited Kuala Lumpur, Malaysia to meet the Prime Minister Anwar Ibrahim. Untuk memastikan Indonesia Malaysia bekerjasama mengangkat kekuatan ekonomi. Serius deh, ini bukan halusinasi lah. Gua beneran lihat ada Amerika, guys. Mana bang? Mana kalau gitu? Masa Amerika bisa ada di sini? Ini kan pulau rahasia ASEAN, bukan tempat sembarangan. Jangan-jangan karena lo baru gabung BRICS bang, jadinya lo berhalusinasi adanya Amerika yang mengintai lo. Coba lihat sekali lagi bang. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah Indonesia bergabung menjadi anggota tetapnya BRICS, dan banyaknya netizen-netizen itu yang terlalu geng, menyombongkan ataupun terlalu bangga ya. Ini ada salah satu komentar dari orang Malaysia dari video saya yang sebelumnya. Yang komentarnya itu macam ini geng. Hasilnya tak pasti, tapi berkokok keliling alam. Dulu masuk G20 pun berkokok, padahal Indonesia dah masuk blok ekonomi anti Amerika. Bila-bila masa saja boleh boikot oleh Amerika dan Eropa. Dan dari segitu banyaknya netizen-netizen Indonesia dan juga Malaysia ini saling beda pendapat, tapi tengok pemimpinnya geng. Setelah Indonesia itu diangkat menjadi anggota tetapnya BRICS, tapi berbicara empat mata dua hati bersama Presiden Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia's President Prabowo Subianto visited Kuala Lumpur, Malaysia to meet the Prime Minister Anwar Ibrahim, calling them all friends who needed a heart-to-heart chat. Prabowo made a quick one-day trip to Malaysia on Thursday, January 9, 2025. The visit was actually scheduled for January 27, but Prabowo decided to come earlier because, according to Anwar, they're old friends who needed some time for heart-to-heart conversation about shared concerns. The two managed to chat over lunch. Anwar stated he and Prabowo talk about Malaysia-Indonesia relations, focusing on trade, investment, border cooperation, and some current issues. Anwar also revealed that Prabowo promised to support Malaysia's ASEAN chairmanship in 2025. Which heart-to-heart chat do you find interesting? Sebentar lagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan datang untuk kunjungan kerja sambil makan tengah hari dengan saya dan kemudian pulang, karena lawatan rasminya itu akhir bulan. Tapi yang pentingnya ialah kerana usaha kami untuk memastikan Indonesia Malaysia bekerjasama mengangkat kekuatan ekonomi, dan di antaranya ialah kerjasama dengan syarikat utama Indonesia dan khazanah dan syarikat utama di Malaysia, termasuk dalam bidang digital yang kita tekankan sebagai transformasi digital. Esok Perdana Menteri Jepun Ishiba akan sampai ke Malaysia, dan kita akan bicara beberapa isu pelaburan, perdagangan, dan juga suatu rencana baru yang sangat kritikal dari segi peralihan tenaga atas ikhtiar Premier Sarawak Abang Jo sama Petros dan kerjasama Petronas. Dan kita harap dalam perbincangan itu akan mencana menjadikan Malaysia, khususnya Sarawak, sebagai hub tenaga bagi rantau ini. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini pemirsa untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Ya, pertemuan 1,5 jam secara tertutup ini membawa Presiden
bersama Anwar untuk bertukar pikiran terkait berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara di masa mendatang. Kunjungan pribadi Presiden Prabowo datang di mana kunjungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ini memperkuat upaya kedua negara untuk terus mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor. Sudah saya bilang, Indonesia Malaysia ini sama-sama hebat, dan apabila disatukan, digabungkan, Indonesia dan Malaysia ini menjadi sorotan dunia dari segi apapun. Kita kembali lagi yang paling awalnya tentang komentar tadi, geng ya. Begitu rasisnya netizen-netizen Indonesia dan juga Malaysia saling lempar-lempar bahan ataupun saling mengolok-olokkan dengan hal-hal, bahkan mungkin netizen itu pun juga tak paham apa yang dimaksud Presiden Indonesia menjumpai Perdana Menteri Malaysia. Nah, sekarang kita tengok pandangan ataupun pendapat orang Malaysia. Indonesia tengah menjadi anggota tetapnya BRICS. Apakah dia itu malu, gengsi, ataupun dia itu menyombongkan diri, menjatuhkan, dan lain-lainnya? Langsung kita simak saja videonya. Indonesia dah pun menyertai BRICS dan telah siap membuang dolar dan semua konsekuensinya. Ya, untuk maklumat tuan-tuan, Indonesia telah pun menyertai BRICS secara rasmi. Bermaksud BRICS sekarang ni ada asalnya 5, tambah UAE, tambah Mesir, tambah Ethiopia, yang lain-lain tu, kemudian tambah Indonesia yang terkini. Jadi BRICS makin besar lah. Indonesia secara rasmi menjadi negara anggota BRICS, bukan negara partner BRICS ya. Macam Malaysia kita mohon nak jadi anggota BRICS tapi tak dapat. Kita jadi negara partner BRICS ya. Partner BRICS ada lagi lah, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Jadi memang salah satu agenda BRICS ni ialah untuk bypass US dollar, mengurangkan penggunaan US dollar sebab ianya tak perlu, sebab transaksi itu tak melibatkan Amerika Syarikat. Tapi sebabkan US dollar ni sangat dominan di peringkat antarabangsa, sebab itu ianya digunakan. Tapi mereka, negara BRICS pun menyedari mereka kena mengurangkan US dollar. Jadi macam-macam idea lah timbul. Sekarang ni mereka guna mata wang mereka sendiri, dan ada juga ura-ura hendak menerbitkan BRICS currency, tapi itu jauh lagi. Jadi kenapa Indonesia dipilih? Of course tuan-tuan, Indonesia negara yang besar. Populasi dia ada 280 juta orang. Keluasan dia 1.9 juta kilometer persegi. Dan Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menyertai BRICS. So maksudnya negara BRICS ni ada wakil di Asia Tenggara, tuan-tuan. Jadi dengan pertimbangan ini, Indonesia diterima masuk menjadi anggota BRICS. Negara-negara yang lain tu dia mengalami masalah. Contohnya Iran mengalami masalah, dia tak boleh nak jual teknologi dia, minyak dia, sebab dia kena sanction. Begitu juga Rusia pun kena sanction. Sejak perang Rusia-Ukraine itu, kena sanction. Tak boleh jual minyak dia, tak boleh jual gas dia, tak boleh jual jagung dia dan sebagainya, tak boleh jual baja dia. Jadi, bila dia menjadi anggota BRICS, dia boleh jual sama-sama negara BRICS. So, itu sebabnya BRICS ni penting bagi mereka, tuan-tuan. Malaysia masih berdagang. Walaupun tak ada BRICS, kita masih berdagang dengan China, masih berdagang dengan Amerika, masih berdagang dengan negara-negara lain, tuan-tuan. Tapi kelebihanlah kepada Indonesia, sebab dia ada satu market yang baru. Baru-baru ni Presiden Indonesia yang baru dilantik pada hujung tahun lepas, sekitar bulan Oktober macam tu, iaitu Prabowo Subianto, telah pun melawat Malaysia dan juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya pertemuan ini bukanlah pertemuan yang biasa-biasa, guys. Ada something yang istimewa di sebalik perjumpaan ini. Saya ceritakan dalam video ni. Korang nak tahu tak, selepas dilantik menjadi Presiden Indonesia ni, negara manakah yang dilawat sebagai negara pertama oleh beliau? Jawapannya adalah China. Dan Malaysia adalah negara kedua yang Presiden Prabowo lawat. Jadi ini membuktikan bahawa betapa pentingnya Malaysia dan juga Indonesia di dalam mengadakan satu perhubungan yang erat dan rapat
sebagai sebuah negara yang berdagang di antara satu sama lain dan juga negara jiran. Dan lagi satu, kita jangan lupa guys, pada tahun ini 2025 adalah tahun di mana Malaysia akan menjadi pengerusi kepada ASEAN. Jadi, dalam konteks ini, sokongan daripada Indonesia adalah sangat-sangat penting. Selepas itu juga, kita kena sedar bahawa ada isu-isu strategik di antara Malaysia dan Singapura yang memerlukan persefahaman yang sangat tinggi guys. Oleh itu, perbincangan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden Prabowo ni adalah pencetus kepada perhubungan yang bakal menjadi semakin penting pada masa akan datang. Apakah isu-isu strategik tu guys? Yang pertama sekali, hubungan perdagangan antara kedua-dua buah negara. Dan Malaysia, kita mensasarkan nilai perdagangan kita dengan Indonesia adalah sekitar 30 bilion US dollar setahun. Banyak tu guys. Ada banyak lagi potensi pelaburan dan juga kerjasama strategik di antara Malaysia dan juga Indonesia yang boleh dilakukan. Dan guys, kita kena faham bahawa dekat Eropah sekarang ni, mereka mahukan produk minyak kelapa sawit yang mana dia ditanam dalam satu keadaan yang lebih mesra alam lah. Dan kita tahu juga bahawa Malaysia, kita ada pensijilan lestari kita seperti MSPO dan juga ISPO dekat Indonesia. Jadi isu macam pembakaran hutan, jerebu dan sebagainya hanya boleh diatasi seandainya kita mempunyai persefahaman dan kerjasama yang erat antara kedua buah negara. Samping itu juga ada isu seperti sepadan maritim yang dekat Selat Melaka, Laut Sulawesi dan sebagainya, yang mana isu-isu ini memerlukan persefahaman yang tinggi di antara kedua buah negara juga. Jadi guys, apa yang kita harapkan adalah kepimpinan di antara kedua-dua pemimpin ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mewakili Malaysia dan juga Presiden Prabowo daripada Indonesia ni dapat bekerjasama dengan begitu erat sekali. Dan semoga lawatan ini akan membuka satu lembaran baru yang lebih baik di antara Malaysia dan Indonesia, sebab pada akhirnya yang akan mendapat manfaat adalah rakyat di kedua-dua buah negara. Oke, memang jauh berbeda kan ya. Nah, di video berikutnya, kini saya akan menayangkan korang, ini untuk sekalian penutupan ya, tentang animasi negara-negara jiran-jiran kita. Dan Indonesia mendapatkan nasihat-nasihat dari negara-negara jiran ketika menjadi anggota tetapnya BRICS. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Serius deh, ini bukan halusinasi lah. Gua beneran lihat ada Amerika guys. Mana bang? Mana kalau gitu? Masa Amerika bisa ada di sini? Ini kan pulau rahasia ASEAN, bukan tempat sembarangan. Jangan-jangan karena lo baru gabung BRICS bang, jadinya lo berhalusinasi adanya Amerika yang mengintai lo. Coba lihat sekali lagi bang. Lah, kok hilang? Tuh kan lo berhalusinasi bang. Waduh, ada-ada aja lah. Gua nggak bohong guys. Tadi gua lihat jelas banget ada Amerika di sana. Ya udah. Coba lo tenang dulu bang. Atur napas, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Nah, sekarang kita kembali ke topik dulu. Kita sampai mana tadi ya? Sampai lo mau pulang untuk rapat dewan dulu bang. Oh iya, kita harus bergerak cepat ini bang. Jangan sampai terlambat kita masuk BRICS. Takutnya nanti ekonomi kita tertinggal dari Indonesia. Iya bang, soalnya BRICS ini potensinya besar banget. Bisa jadi penggerak utama untuk ekonomi negara kita. Iya betul itu, betul. Bentar guys, kok gua lihat Amerika lagi ya guys ya itu. Amerika lagi, udah berapa kali gua bilang lo itu berhalusinasi. Bang, itu emang Amerika lah bang. Apa-apaan ini? Kenapa Amerika ada di sini? Lah kok bisa? Tuh kan, apa gua bilang? Gua itu nggak berhalusinasi. Lo sih nggak percayaan orangnya. Oh, sepertinya Intel Amerika udah mengetahui lokasi ini lah bang. Makanya mereka bisa datang. Bang Indo, lo harus berhati-hati bang. Berhubung lo baru masuk BRICS, jangan sampai tertipu daya atau kemakan propaganda. Hati-hati bang, hati-hati. Siap bang, siap. Alamak, pakai kapal perang pula. Bang Indo, apa kita harus memanggil teman-teman ASEAN yang lain ya? Kedatangan Amerika ini agak aneh lah. Tenang bang, tenang. Kita pantau aja dulu. Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang salah. Yang jelas, kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Jangan gegabah. Apa maksud kedatangan Kisanak ke sini? Hai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Gua sering lah ke negara lo, Thailand, buat main-main. Kenapa kalian tegang gitu lah? Janganlah serius amat. Indonesia, selamat ya udah gabung BRICS ya. Dan ini uang buat bayar kacang kemarin. Sorry ya, telat bayar. Lah, kok
Oh, kesini buat ngucapin selamat aja ya. Sama bayar kacang. Iyalah bang, soalnya kan kita kan temenan. Oh iya betul itu, betul. Jangan sampai tertipu daya, harus waspada. Iya. Oh siap. Gua nggak bakalan tertipu. Jujur lo, apa maksud kedatangan lo ke sini? Tempat ini kan rahasia. Kalau bisa datang ke sini lah. Mana ada rahasia bang? Mudah aja gua temukan lewat Google Map. Iya. Janganlah salah paham guys. Gua jauh-jauh ke sini itu cuman mau ngucapin selamat aja sama mau bayar kacang yang kemarin ke Indonesia. Itu aja guys, nggak ada yang lain. Setelah ini gua pulang dah kalau kalian merasa khawatir. Oh iya betul itu, silakan pulang, silakan. Nggak boleh gitu, kita harus baik-baik sama tamu. Nggak apa-apa bang, karena lo udah sampai di sini, maka kita ngopi-ngopi dulu kalau gitu. Oh iya siap. Ya udah kalau begitu bang, siap. 2,000 years later. Oke, sampai jumpa lagi ya guys ya. Gua balik dulu. Oke bang, hati-hati bang, hati-hati. Oh, waduh, kita udah berprasangka buruk lah ke Amerika. Dia ternyata kesini cuman buat ngucapin selamat ke gua aja. Iyalah, hampir aja kita berkonflik tadi karena salah paham. Padahal ya, dia kesini tujuannya baik buat menyambung silaturahmi dengan memakai kapal perang, helikopter tempur dan seragam militer. Iya, dia juga bawa kapal selam nuklirnya tadi gua lihat di samping kapal perangnya. Iya.